Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi sama saya Yesi Ismiralda. Kali ini di Bisomapan, bincang sore tentang masa depan di episode ke-46. Wow, udah 46 episode ya, kita sama-sama Sobat Mapan semuanya. Nah, kali ini tentunya seperti yang kita ketahui bahwa ilmu dan juga pengetahuan bahkan teknologi semakin berkembang, sehingga banyak hal-hal yang semula kita lakukan secara konvensional, tapi sekarang udah bisa dilakukan secara digital. Nah, ini termasuk dengan memenuhi kebutuhan sehari-harinya kamu, termasuk sayur, buah, dan juga lauk pauk. Ini semua bisa akses yang semula kita harus ke pasar atau ke warung depan, ya kan, sekarang ini bisa diakses hanya dengan smartphone ataupun juga gadgetnya kamu melalui Brayamart. Nah, seperti apa Brayamart ini nantinya kita akan bahas dengan narasumber yang mengelola ataupun juga sebagai founder dari Brayamart ini, dan juga beliau ini juga punya situs ataupun juga marketplace lainnya yaitu belibenih.com. Nanti kita akan bahas bersama dengan Bapak Ida Bagus Putu Suniatmaja, tapi jangan kemana-mana, tetap di sini di Bisomapan, bincang sore tentang masa depan. Oke, balik lagi di Bisomapan, bincang sore tentang masa depan. Seperti yang saya janjikan di segmen pertama tadi, bahwa kita akan membahas tema bincang santai entrepreneurship bersama dengan Bapak Ida Bagus Putu Suniatmaja atau Pak Bagus. Ini beliau adalah seorang founder dari marketplace yang saya bisa bilang ini sebagai salah satu pionir untuk marketplace di Palembang atau di Sumatera Selatan yang menyediakan kebutuhan sehari-hari ya Pak ya. Please welcome Pak Bagus, tepuk tangan dong untuk beliau. Pak Bagus, apa kabar? Baik Bu, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya untuk terima hadir. kasih sudah diundang kemari. Siap Pak. Oke, nah ini kalau kita ngobrol soal Pak Bagus gitu kan ya, yang kita punya recordnya di sini adalah Bapak seorang founder dari Brayamart. Nah, saya juga sempat observasi bahwa Brayamart ini sendiri lahir dari tahun 2016 ya Pak ya, dan mulai di-develop lagi dari 2017 sampai dengan sekarang masih eksis, masih sustain begitu ya. Nah, apa yang menjadi latar belakang Pak Bagus mungkin yang men-trigger lahirnya sebuah marketplace Brayamart ini sendiri? Padahal kalau kita lihat di tahun 2016-2017 masyarakat yang ada di Palembang begitu ya belum terlalu familiar, belum terlalu melek untuk belanja online untuk kebutuhan sayur mayur, lauk pauk kayak gitu. Nah, apa ini Pak? Oh, baik. Itu diawali dari sebenarnya saya gundah dengan ada satu kondisi di mana saya lihat waktu itu saya memang basic saya di bidang pertanian, perkebunan. Terus saya juga adalah salah satu langsung seneng sih nanam-nanam gitu. Nah, pada suatu saat saya nanam cabai ya. Saya lihat kok saya sulit sekali jual itu ini. Cabai itu. Terus saya lihat produk-produk lain juga sulit gitu dijual. Tapi setelah saya coba bawa ke pasar, ternyata pasar itu sebenarnya butuh barang itu gitu. Nah, jadi berarti saya pikir ini ada satu informasi nih yang tidak tahu mereka itu. Saya berpikir itu kan. Awalnya saya bawa sedikit, tapi karena jumlah sedikit sangat sulit jualnya. Tapi begitu dibilang, coba Pak bawa banyak di daerah grosiran. Nggak sampai 15 menit, 20 menit barang itu habis. Oke. Nah, jadi kondisi ini saya bilang, oh ini ada satu hal yang penghubung perlu. Pada saat kondisi itu kan hanya penghubung itu kan terbatas karena ada pengaruh jarak ya. Terus saya coba menganalisa dengan teman-teman yang memang anak-anak muda sih semuanya. Kalau kita lihat Brayamart ini rata-rata di gawangnya anak-anak muda yang umurnya sampai 30-an ke bawah lah. Mungkin yang paling tua itu saya lah yang umurnya 35. Beda-beda tipis dong Pak. Iya, jadi saya bilang ini kita coba apa yang kita bisa buat seperti itu kan. Kayaknya ada satu penguasa apa, kita coba perhatikan. Rata-rata kita perhatikan orang itu udah pakai HP kan. Oke. Pakai HP, kenapa kita nggak coba belanja pakai digital gitu kan. Nah gitu, tapi untuk membangun itu tidak mudah karena orang bilang ini, jangankan orang lain, keluarga sekitar saya bilang, alah belanja sayuran aja gaya banyak 500, hanya untuk 500 aja pakai digital gitu kan. Itu membuat kita keder juga, tapi kita coba aja.
Kita mau belajar saat itu mau kemana kita tidak tahu. Kita mau belajar tidak tahu kita mau gimana. Terus gimana caranya diawalin? Terus kita diawalin kita bangun farm. Farm itu lumayan luas lah kita bangun, kita ada 3 atau 4 hektar. Itu di Palembang, Pak? Di Palembang, di Okay. OI waktu itu kita bangun. Oh, oke. Lumayan hasilnya. Tapi setelah kita jalanin saya pikir, wih ini kayaknya bukan begini maksud kita. Kita ada satu hal konsep di Braya, aplikasi seiring dengan waktu, teknologi akan berubah terus. Betul. Tapi konsepnya jangan. Konsepnya kita ingin berharap bahwa kebersamaan itu, kekeluargaan itu penting. Makanya kita kasih nama Braya. Braya itu artinya apa? Braya itu artinya bersaudara. Bahasa mana itu? Kalau Sunda itu Braya, kalau Palembang itu apa ya? Broyot kali ya? Broyot. Bersaudara. Oke. Kalau bahasa Balinya juga Braya, Oke. itu bersaudara artinya. Tapi kita punya pegang satu prinsip ini adalah kalau kita bersama dan kita masuk dalam satu kekeluargaan, semuanya pasti mudah. Oke. Nah itu jadi kita ngajarin seperti itu. Nah seiring dengan itu kita bangun aplikasinya. Selain bangun aplikasinya, aplikasi itu sebenarnya hanya membantu ya. Tapi yang terpenting dari proses ini adalah operasinya. Operasinya itu adalah harus kita pahami dulu. Nah bagaimana memindahkan satu barang ke tempat lain itu harus kita pahami dulu. Nah jadi kita bangun dulu di awal CV ya, di awal sebenarnya kita sudah punya CV. Nah itu kita pegang, sisi apa yang harus kita pegang dulu. Pertama kita pengen e-commerce-nya, oke udah e-commerce. Kedua, sisi apa lagi kita pegang? Teknologi. Jadi kita bangun satu divisi, namanya divisi IT-nya, teknologi. Kemudian kita perlu nih produk nih, supply nih. Nah kita bangun sisi supply. Satu hal lagi, keberhasilan dari satu marketplace adalah bisa sampai ke pelanggan. Nah itu. Nah terus kita bangun juga itu. Nah terus kita satu lagi hal yang tidak bisa kita lepas, konsultasi. Ya. Nah itu luar biasa. Ternyata kita memberikan respon konsultasi itu sangat berarti. Nah dari situ kita lihat, baru kita pelajarin juga pelanggan tuh pengennya seperti apa gitu. Ternyata pelanggan tuh pengen yang pasti barang murah, bagus. Nah itu kan, ya kan, bagus. Terus kita lihat, itu kan kita berpikir, terus kreatifnya apa nih? Oh, kalau barang murah, bagus, berarti kan kita harus barang itu langsung dari sumbernya. Betul. Yang fresh begitu ya? Fresh, betul. Terus kemudian kalau sudah fresh dapat, kita ngapain lagi nih? Strateginya gimana ngambil yang fresh, gitu kan? Nah, kita ketemu, oh kita ini kayaknya perlu teknologi seperti ini ngantarnya, konsepnya. Terus yang ketiga, terus kalau ini sudah bisa ini dikenal orang seperti apa? Nah itu kita kelola. Jadi makanya kita mulailah Braya itu dimulai dari sayuran, bumbu, dan pelengkap dapur. Terus kita bangun outlet dulu sebenarnya, sebab untuk mengkaji itu. Ya, tahulah awalnya bangun jatuh bangun, nggak pernah belajar, ya, Pak, kita tidak pernah ada yang ngajarin ya. Betul. Terus orang yang percaya dengan kita juga tidak banyak. Terus kita mau belajar ke kemana gitu kan? Ya udah, akhirnya kita coba aja dengan teman-teman itu berjuang terus sampai suatu saat 2017 kita tetap susah payah kita bangun, tapi kita udah punya prinsip kita harus berhasil gitu kan. Karena kita tahu kalau ini sampai ke pelanggan tuh seneng. Betul. Jadi saat ini Braya itu punya pelanggan setia. Jadi kesetiaan pelanggan Braya itu bukan aja dari aplikasi saja, tapi bagaimana dia bisa berkomunikasi kita melalui WA. Nah, ini nih Pak, artinya kalau kita memiliki pelanggan yang setia, artinya kualitas kita itu harus terjamin dan tetap terjaga. Nah, kalau misalnya kita anggaplah saya nih ya, yang belum pernah melakukan transaksi di Braya gitu kan, kita kan cuma bisa akses pada saat kita buka aplikasinya, kita lihatnya itu kan gambar, kayak gitu kan ya. Nah, gimana kita bisa tahu bahwa ini memang produk-produk yang kita beli di sini memang berkualitas gitu Pak? Biasanya pelanggan tuh pencoba ya. Nah makanya kalau udah masuk ke Braya itu selalu kita selektif. Makanya Braya itu mungkin kita salah satu hal menyebabkan barang yang masuk itu tidak bisa sembarangan. Karena seleksinya ketat gitu seleksinya ketat. Karena ada dua hal yang tidak bisa dilakukan oleh pelanggan itu, yang istilahnya
tidak bisa dilakukan itu karena dia tidak bisa memegang dan memilih. Oke. Nah, untuk itulah kita yang mewakilin. Nah, jadi produk yang disampaikan oleh mitra-mitra kita bersih, kita kemas lagi, sehingga mungkin produk itu kalau mereka mau masukkan ke tempat penyimpanan itu sudah dengan mudahnya. Betul, betul. Kemudian barang itu udah kita kemas sehingga tidak mudah rusak. Nah, jadi itu yang membuat mereka senang. Oke. Senang banget mereka. Apalagi sudah menyesuaikan paket-paketnya. Dan kita bisa memenuhi keinginan-keinginan mereka. Misalnya, Bu, kita sebenarnya tidak ada jual ayam. Misalnya, Bu, saya cuma di dalam aplikasi kita jual ayam 1 ekor nih. Tapi kadang-kadang mereka minta potong. Bu, tolong dong, Pak, tolong dong ayam itu dipotong jadi 8. Bisa begitu ya Pak ya? Kita buatin. Oke. Ada loh, Pak, tolong dong potong ayamnya jadi 4. Kita ikutin. Oke. Nah, terus ada lagi yang aneh, Pak, nanti dagingnya dibuat potongan rendang ya. Awalnya kita nggak tahu potongan rendang tuh gimana ya. Kita belajar potong rendang, betul. Oke. Terus kadang-kadang barangnya nggak ada, mereka minta tolong nyari, kita cariin. Artinya memang Braya Mart ini sendiri customer oriented sekali begitu ya Pak ya. Oke, nah kalau misalnya di Braya Mart ini sendiri apa aja sih yang bisa diakses atau apa aja yang bisa didapetin kalau misalnya kita aplikasinya dibuka gitu Pak? Oke, baik. Aplikasi Braya itu memberikan kemudahan untuk pelanggan dalam hal berbelanja. Karena di situ dia bisa memilih produknya, kemudian sudah pasti produk-produk itu melalui seleksi kita. Terus yang kedua, semua metode pembayaran sudah ada di sana. Sekarang sudah bisa. Transfer bisa, virtual account bisa, kemudian pembayaran menggunakan uang elektronik bisa. Dan mudah di dalam aja ya, Pak, ya? Di dalam Infosys itu scan. Oke, bisa. Iya, juga. Bisa. Nah, terus kemudian kalau dia datang langsung juga bisa. Karena gini, Braya itu menganut konsep tradisional dan modern. Jadi kita tidak mau menghilangkan kenyamanan dan kesenangan dari pelanggan untuk bisa datang ke tempat-tempat yang dia inginkan. Misalnya dia senang belanja di pasar A atau di tokonya Braya, dia bisa datang dan dia bisa belanja di sana. Dan semua produk-produk di sana itu sebenarnya online juga. Nah, maka kita punya POS, point of sale-nya untuk lokal. Harga online dan harga offline sama nggak Pak? Sama. Oke. Artinya memang biayanya itu yang kita keluarkan cuma biaya untuk jasa pengiriman aja palingnya Pak? Pengiriman. Terus artinya affordable banget ya Pak ya, terjangkau sekali sebenarnya. Yang senangnya mereka adalah kita menganut sistem satu keranjang. Gimana tuh maksudnya Pak? Jadi gini, kita membayangkan mereka belanja di supermarket. Dia jadi beli sini, beli itu kan keluar satu pintu tuh. Oke. Nah, selama ini mungkin ada mereka beli satu barang kan satu ongkir. Kalau kita nggak, satu keranjang atau ongkir. Misalnya dia mau beli odol, beli sabun di merchant-merchant kita yang udah ada, ya kita ada tim pick up untuk ngambil, jadi kita kumpulin, kita rapikan, terus kita masukkan dalam satu keranjang, ya udah diantar satu ongkir. Karena kita nganut sistem, kalau belanja di Braya sekarang 10.000. Apa tuh ongkirnya? Sepalembang anget inilah. Berapa banyak pun dan kita belanja 10.000 Pak? 3 jam harus nyampe. Wow. Kalau nggak 3 jam nyampe, free semua. Ini bermanfaat banget ya. Ini saya semakin penasaran karena naluri ibu-ibu saya terpanggil nih Pak ya dengan pembahasan kita hari ini. Artinya memang kalau kita akses aplikasi Braya Mart ini sendiri banyak hal yang bisa kita dapatkan juga. Nah, secara detailnya nanti akan saya kulik-kulik lagi terkait Braya Mart ini sendiri. Tapi kita harus iklan dulu Bapak. Tetap bersama kami di Bisa Mapan, Bincang Sore Tetap Masa Depan. Oke, terima kasih kamu masih bersama kami di Bisa Mapan Bincang Sore tentang Masa Depan, dan kita masih sama Pak Bagus nih ya. Jadi kalau tadi banyak bahan-bahan yang juga disediakan, ada sayur, ada juga daging-dagingan ya Pak ya, ada buah-buahan juga di sini dijual ya Pak ya, dan semua kebutuhan rumah tangga sehari-hari begitu. Nah, di awal-awal Pak, mungkin dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 merintis Braya Mart ini, mungkin perjuangan atau tantangan seperti apa sih yang dihadapi sampai dengan sekarang?
Tantangan pertama kita kan di teknologi ya, mungkin kita perlu banyak belajar situ. Tapi kalau dari sisi produk, kita memang karena kita sering melakukan, kita menggunakan mitra-mitra terdekat. Jadi terpenting di awal yang saya bilang konsep Braya itu adalah ini yang saya tidak boleh berubah. Itu kalau Braya itu ibarat di tengah, supply-nya adalah UMKM, petani dan perusahaan-perusahaan penghasil produk. Oke. Nah, kita berharap supply itu masuk, berkumpul di dalam Braya dengan kondisi harga yang nanti secara keuntungan mungkin si petani itu merasa nyaman dengan angka itu dan ada kepastian jual. Terus si pelanggan merasa, oh ini murah juga ya. Oke. Nah, itu di Braya. Nah, pada saat itu masuk dua, di samping-samping ini kita ada marketing dan ada pengantaran kargo. Nah, Braya itu akan diakses oleh pedagang-pedagang, rumah tangga, ataupun korporasi yang butuhkan itu. Sehingga mau ngambil barang untuk di Braya yang untuk dijual lagi atau di apa, itu mudah dan dia bisa masih dapatkan margin di situ. Oke. Nah, kita ada menyiapkan sesi seperti itu. Nah, itu jadi konsep itu yang kita jalanin tuh itu yang tidak mudah. Oke. Karena kita harus saya bilang teknologi harus bisa berubah, tetapi konsep jangan. Betul. Nah, sehingga satu lagi bisa masuk orang-orang jasa. Jasa itu apa? Jasa packing, jasa desain, bisa ada di situ semua. Oke. Sehingga bisa bergabung. Nah, kita berharap nanti akan terjadi satu kolaborasi di mana orang kalau mau nyari saya ingin terbayang itu terbentuknya cluster mungkin pengusaha-pengusaha baru yang banyak, pedagang-pedagang banyak. Tapi saya pengen membayangkan mereka nggak perlu lagi dia ke pasar pagi-pagi. Betul. Kita antar. Dan harganya sama. Ya. Pengennya seperti itu. Dan semua itu dan si petani bergairah menanam. Sebenarnya petani itu bergairah menanam kalau ada kepastian pasar yang ngambil. Nah, mereka pasti. Kalau udah pasti, saya yakin ini akan naik. Betul. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat mungkin target dari marketnya sendiri mungkin salah satunya ya Pak ya adalah ibu-ibu pekerja begitu kan Pak, yang memiliki sedikit waktu untuk ke pasar, weekend udahlah malas mau ke pasar. Artinya memang Braya Mart ini sangat membantu begitu kan ya. Nah, kalau saya lihat tadi sekilas di aplikasinya juga banyak promo-promo begitu ya Pak ya. Nah, ini penawaran-penawaran apa lagi nih yang bisa ditawarkan bagi seluruh masyarakat khususnya yang ada di Palembang, Sumatera Selatan ini biar bisa mereka akses Braya Mart untuk belanja kebutuhan sehari-hari Pak. Oke. Kebetulan di dalam periode ini tuh kita adalah salah satu bekerja sama dengan Forum Alumni IPB ya. Itu ada namanya Festival Buah Produk Pertanian Sesumsel. Di mana nanti produk-produk itu juga bekerja sama dengan POS itu diantar. Nah, itu ada program belanja Rp1. Rp1? Iya. Terus ada belanja duren Rp64. Ya, belanja durian. Itu dapat berapa banyak Pak? Itu nominal belanja 25.000 ya. Oke. Nah, nanti dia dapat voucher, bisa belanja durian. Wow. Terus sekarangnya Rp1 itu kelapa kopior dengan jeruk geraga ya. Jeruk gerga ya. Itu jeruk aslinya Palembang itu kan. Jeruk gerga pagar alam. Nah, itu ada promo seperti itu. Di samping punya kita juga ada nanti dengan beberapa mitra misalnya promo cashback sampai 100.000. Wow. Ada juga untuk berapa nominal belanja ya. Itu rata-rata dari mitra lah. Mungkin ada promo seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk di Palembang sebenarnya kan ada juga nih Pak ya, yang tetangga, yang aplikasi tetangga yang sejenis dengan Braya Mart ini sendiri. Nah, apa yang membedakan Braya Mart ini dengan aplikasi-aplikasi sejenis khususnya di Palembang Pak? Apa plusnya Braya Mart? Plusnya Braya Mart ya? Ya, plusnya Braya Mart kita punya segmen di mana pertama tadi satu ongkir, mungkin itu satu. Kedua, Braya Mart memberikan kemudahan pembayaran. Ketiga, Braya Mart memiliki jaminan produk. Terus yang keempat juga Braya Mart memiliki produk-produk yang memang Braya Mart itu bisa walaupun produknya nggak ada, dia bisa pakai WA, tolong carikan apa istilahnya ya.
Kalau seperti itu ya. Palu Gada ya Pak? Apa rumah gua ada? Tolong dong pokoknya. carikan. Misalnya nggak ada barang A, tolong carikan dong. Oke. Kita siapnya bantu itu. Dan itu pun tetap satu ongkir ya Pak ya? Satu 10.000 sepalembang anget. Iya, soalnya emang hangat. Wow, amazing. Artinya memang ini sangat membantu sekali Iya. ibu-ibu rumah tangga Iya, ya Pak ya, betul. khususnya mungkin bagi mereka yang nggak punya asisten rumah tangga, begitu, ataupun yang sebenarnya ibu-ibu yang di rumah tapi banyak pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan, belanja tinggal pakai WhatsApp pun bisa Betul, sebenarnya. bisa pakai Bisa via WhatsApp, WhatsApp bisa. juga kan ya Iya. Pak ya. Amazing. Nah ini kalau misalnya diakses di Braya Mart ini sendiri, tentunya banyak yang bisa didapat juga. Saya lihat ada kategori untuk fashion juga di situ. Ada. Apakah ada ekspansi ke situ, Bapak? Ada. Ya, jadi kita sekarang juga ingin membantu para pengrajin, apalagi ya di masa pandemi ini kan mungkin sektor wisata terpengaruh. Tapi kita berharap produk-produk pelanggan pengrajin ini bisa dikenal dan bisa dibeli. Nah, kita sekarang coba masukkan. Terus kemudian produk itu bisa jadi kerajinan tangan, kemudian fashion, kita akan coba. Nah, sudah ada beberapa yang mulai terasa, seperti kayak spray, kayak ini udah mulai terasa. Wow. Nah, kita berharap begini, mengajak kepada pemilik produk ya, ayo kita gabung sama-sama. Caranya gimana sih Pak? Kalau misalnya kita punya namanya sebagai seller gitu. Braya Mart Seller. Ah, Jadi tinggal download di aplikasi, Oke. nanti dia masukkan produk, mengatur harga, kemudian nanti mereka bisa dapat info-info dari situ, kemudian mereka bisa lihat saldo segala macam, itu udah kita siapin. Oke. Jadi mereka secara tidak langsung juga kita edukasi untuk mengelola, sehingga mengelola produk dia sehingga bisa mendapatkan hasil gitu. Oke. Ayo gabung, sehingga kalau ada gabung masyarakat kita akan tahu banyak. Oh, ini ada barang ini, ada barang ini. Begitu. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa membantu. Oke, betul sekali. Selain fashion, mungkin kedepannya akan di-expand seperti apa ini Pak? Selain fashion, kita UMKM itu yang kita sekarang fokus PMP juga. PMP ini luar biasa, Oke. apalagi didukung dengan pos. Ke Jabotabek bisa 10.000 per Wow. kilo. Ya. Satu hari Semua merchant satu hari PMP? nyampe. Really? Iya. Wow. Satu hari nyampe. Kemudian sepalembang satu kolinya 10.000. Oke. Juga sama. Oke. Palembang. Jadi itu inovasinya. Oke. Dan kemudian kita berkeyakinan bahwa besarnya Braya ini saat ini bukan karena hebatnya Braya, tapi mitra-mitranya hebat. Oke. Contoh Mitra Delivery sekarang kita disupport misalnya dengan pos, dengan yang pengiriman yang lain, Oke. seperti ada JNE yang udah mitra dengan kita, ada Si Cepat. Gitu kan. Jadi apalagi pos dia sudah berani, mungkin sekarang jangan kaget kalau nanti yang antar sayur pos. Karena udah bermitra sama Braya Mart ya Pak ya? Dan mungkin setahu saya, maaf kalau tempat lain aja, mungkin baru di Palembang kayaknya di Indonesia ini. Yang Pos antar sayur. hanya di Braya Mart. Hanya di ya? Braya Mart. Oke. Nah kalau Braya Mart ini sendiri udah ada di mana aja Pak selain di Saat Palembang? ini fokus memang base utama kita di Palembang. Oke. Terus nanti kita sudah ada di Semarang, sudah ada di Jogja, tapi dalam pengertian Jogja itu kita lebih fokus kepada kerajinannya. Kemudian di Denpasar dan Surabaya. Oke. Nah, tapi yang jalan cukup kita intensifkan itu adalah yang udah cukup lama di Palembang. Oke, tapi saya lihat di aplikasinya, di websitenya terutama itu ada juga beberapa kabupaten yang lain juga Ya, yang di sekitaran Palembang di Sumatera Selatan. ya, itu juga tersebar di Sumsel ya Pak? Kita lagi setting untuk daerah-daerah khusus seperti kayak di Tanjung Enim. Oh, Karena di situ kan ada daerah tambang ya. Betul. Tambang. Sehingga kita berharap Potensinya juga. daerah segitu bisa diserap. Oke. Ya, jadi itu ada sumber sehingga petani-petani yang di sekitarnya, kemudian distributor yang ada di sana, termasuk yang di Palembang bisa masuk di situ sehingga produk-produk itu bisa tercapai di sana. Oke. Ya. Artinya dengan transaksi yang luar biasa, kalau boleh tahu ini setiap hari, karena memang yang banyak mengakses Braya Mart ini mungkin adalah kaum ibu-ibu ya begitu ya Pak. Kalau boleh tahu per hari ada berapa transaksi Pak di Braya Mart? Rata-rata aja ya saya bilang. Rata-rata aja, Pak. ibu-ibu yang belanja itu ya di kisaran antara 50 sampai 250. Wow, Ya, rata-rata. cuannya gede dong Pak ya. Ada yang jutaan juga Oke. Belanjanya, terus dan mereka belanja tuh rutin. Oke. Jadi kita berharap produk-produk kita kalau sudah masuk
kita upayakan jangan sampai nggak ada. Oke. Karena mereka sudah nyaman dengan produk itu. Betul. Jadi ada istilah dengan teman-teman, ayo pokoknya produk yang udah masuk Braya kita haramkan keluar. Kita harus maintain sebagainya. Oke. Yang belum masuk kita ajak masuk. Oke. Nah, ini untuk menjaga agar memang produk-produk yang didapatkan oleh pelanggan dari Braya Mart ini sendiri tetap terjaga kualitasnya, terutama kalau kayak sayur atau buah-buahan itu atau daging-dagingan itu kan masyarakat itu nyarinya yang fresh selalu, begitu ya Pak ya. Nah, untuk menjaga kualitas ini begitu, seperti apa Pak? Atau memang kita sudah punya mitra UMKM yang sudah menjadi vendor katakanlah begitu atau seperti apa? Jadi gini, ada satu kelemahan kita adalah saya tadi di awal cerita tentang mengenai farm ya. Nah, farm itu kita tutup karena tidak sesuai dengan konsep kita. Kita berharap bahwa pemasok Braya itu adalah petaninya langsung. Nah, jadi kelemahannya adalah kestabilan ketersediaan produk. Nah, itu. Jadi bagaimana kita berupaya, cuman saat ini di pasar-pasar itu kan tersedia itu dari subuh ya. Subuh sampai dari tengah malam sampai dengan jam 12 siang mungkin ada barangnya. Nah, kita upayakan bagaimana sampai dengan sore. Nah, itu kita tekniknya. Jadi kita belajar bagaimana sih biar sayuran tetap bagus. Dan itu kita hanya sekali jual udah selesai. Untuk sayuran daun. Kalau sayuran buah ada yang bisa bertahan 2-3 hari ya kita kelola. Dengan trik-trik kita lah yang kita sudah pandang. Memang kalau nggak paham itulah yang membuat menjadi tantangannya ya Pak rugi, ya? Betul. Di awal kita bisa rugi sampai puluhan juta. Wow. Itu pengalaman berharga sekali. Bagaimana barang itu rusak. Nah itu. Tapi kita terima kasih lah dengan mitra-mitra yang udah mulai percaya. Saya nggak apa-apa ya kalau sebut ini ya. Nggak apa-apa. Misalnya kayak Ciputra. Nah itu adalah yang pertama percaya gitu. Jadi ini saya kasih tempat. Akhirnya sekarang store offline-nya di situ ya Pak ya, Braya Mart ya. Itu dibantu oleh Ciputra. Dengan adanya seperti itu kita berharap kita membantu berada di setiap wilayah ya. Mungkin kita ada beberapa titik yang bisa cover. Jadi kita bisa membantu pedagang, kita juga bisa membantu pembeli. Pedagang terbantu mendapatkan produk murah. Nanti pembeli bisa beli dari kita atau datang ke pedagang ini atau beli secara online pasti kena pedagang itu. Karena kita aplikasinya kita udah kelola seperti itu. Jadi aplikasinya kita akan buka seperti kayak cluster. Nah, boleh juga pedagang pembeli ngambil tempat lain bisa juga. Jadi kalau bermitra dengan Braya Mart itu untungnya. Itu untungnya ya. Jadi silakan di masyarakat untuk bisa langsung akses daftar menjadi sellernya di aplikasinya itu juga ya Pak ya. Nah, kalau saya lihat ini yang menjadi tagline-nya juga begitu ya dari Braya Mart ini adalah setiap transaksi itu akan diproses maksimal 3 jam ya Pak ya, maksimal 3 jam. Nah, ini limit ordernya sampai jam berapa nih Pak? Sampai jam 5. Itu pemesanannya ya Pak ya? Nanti terakhir pemesan jam 5 itu kita antar ya. Lewat dari jam itu kita antar besok. Keesokan harinya. Cuman ada juga beberapa produk yang kita tahu bahwa itu tidak bisa stok. Karena pelanggan kita sudah menginginkan yang seger ya Bu ya, kata Ibu tadi. Seperti ada juga kita membuat produk yang H-1 misalnya. Pesan dulu besok diantar ada. Ada juga yang memang sudah kita ready ya. Nah, ini artinya memang masyarakat sangat terbantu begitu ya Pak ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan Braya Mart. Saya juga pengen nanya lebih lanjut juga tentang belibenih.com. Itu akan kita bahas lebih lanjut usai jeda. Tetap bersama kami di Bisa Mapan. Oke, kita masih menyaksikan Bisa Mapan Bincang Sore tentang masa depan. Kalau tadi di segmen-segmen sebelumnya kita udah bahas banyak tentang Braya Mart ya, dan juga gimana caranya menjadi seller, apa aja keuntungannya, dan juga harga-harga yang ditawarkan pun juga menarik sekali. Nah, selanjutnya ini Pak Bagus ini juga memiliki salah satu aplikasi lainnya yaitu belibenih.com. Nah, ini belibenih.com nih kalau dari judulnya aja benih begitu ya Pak, artinya memang bibit begitu ya Pak ya. Nah, spesifiknya ini belibenih.com ini apa nih Pak segmennya? Jadi kita Beli Benih ini memang memfokuskan kepada benih. Jadi kita berharap dengan adanya benih yang bagus yang diterima petani, produktivitas akan tinggi.
Jadi tidak perlu luas lahan yang terlalu luas, tapi dengan lahan yang cukup, produksi sudah naik. Nah, jadi segmen ini benih-benih, untuk benih-benih ini ada keterbatasan. Contoh, kita sekarang menggunakan terfokus pada benih-benih perkebunan. Oke. Nah, benih perkebunan itu di Indonesia itu hanya berada di beberapa provinsi. Contoh kelapa sawit yang kita agak fokus ini. Kelapa sawit itu cuma ada terpusat di Medan, Palembang, dan Pekanbaru. Terbayang nggak kita orang yang dari Kalimantan? Kebetulan saya besar di Kalimantan. Oke. Saya besar di Pontianak ya. Nah, jadi untuk mendapatkan akses benih unggul itu kan sulit. Masa kita harus mendapatkan untuk nanam 1 hektar, kita harus terbang ke Medan misalnya. atau terbang ke Palembang. Oke. Terus kemudian belum lagi kelengkapan, karena di dalam benih ini ada regulasi, di mana regulasi itu dituangkan di pasar sehingga semua pembeli harus mengikuti. Begitu. Nah, kita bangun ini, kita adopsi semua regulasi itu sehingga memudahkan pelanggan. Nah, segmen yang nggak bisa dijangkau adalah petani. Oke. Nah, syukur sekarang kita udah bisa melayani seluruh Indonesia. Wow, Ya, nah ini Indonesia. sudah melayani seluruh Indonesia, tapi kalau misalnya yang mesen dari Kalimantan begitu Pak ya, itu pengiriman tetap dari Palembang? Tetap dari Palembang, tetap. Saat ini mitra kita yang terbesar yang kita layanin adalah Sampurna Agro. Oh, Terus nanti next mudah-mudahan dalam waktu dekat lagi persiapan ini ada Versisos dari Pekanbaru. Kemudian dari Balik Sumbawa. Banyuasin ya? Banyuasin itu punya komoditi karet unggulan yang luar biasa. Kemudian yang dari Biotek Bogor itu punya pemerintah yang produk-produknya sangat diperlukan. Kemudian ada perusahaan besar seperti kayak Saraswanti, produk-produknya kita pasarkan. Nah, itu ada di Bogor. Nah, jadi itu kita udah layani seluruh Indonesia. Nah, yang bisa masuk ke benih semua melalui satu perjanjian khusus. Karena kita harus memastikan bahwa benih yang dipasarkan itu legalitasnya dimiliki, ada sertifikat segala macam. Nah, kita coba sekarang berupaya orang yang belanja di benih ini diberi kemudahan dalam pengurusan izin. Nah, kita sekarang berkolaborasi dengan pemerintah, bagaimana kalau orang yang belanja bisa juga membantu urus izinnya, sekaligus satu kali jalan. Nah, kemudian di dalam itu kita siapkan juga selain benih, bibit yang udah siap tanam. Jadi kalau mereka nggak bisa benih, bibit siap tanam aja. Terus juga menyiapkan sarana produksi, misalnya kalau kelapa sawit butuh egrek, mesti dodos, itu disupport oleh distributor, memang yang distributor tunggal. Yang qualified begitu ya, jadi, Pak ya? Sehingga kalau beli benih, mau beli, kita punya jargon, kalau mau dapat benih unggul, mungkin salah satunya ya, itu dibeli benih lah. Kalau mau dapatkan produk sarana pendukung yang murah tapi bagus, itu dibeli benih juga. Gitu. Mau beli benih, beli benih.com. Benih.com, ya. Nah, ini menariknya adalah memang kalau tadi kalau mitra-mitra yang udah disebutkan itu perusahaan-perusahaan besar gitu ya, besar, ya. Cuma kalau misalnya anggaplah nih baru mau belajar, baru mau nanam untuk rumahan, belinya retail kayak gitu, bisa Pak di benih.com? Kita itu punya segmen diisi orang-orang yang berpengalaman, minimal 15 tahun sampai 25 tahun udah ada di situ. Jadi satu yang mungkin kelebihan dari beli benih adalah kita memberikan konsultasi gratis kepada petani via WA. Dan saya salah satu ikut serta dalamnya. Satu. Saya bisa melayani satu hari sampai 100-an. Dan gratis, benar-benar gratis. Jadi sampai bukan hanya beli benih, sampai mereka sudah selesai pun kita layanin. Kita tidak melihat mereka beli apa enggak, kita layanin. Nah, mudah-mudahan dari testimoninya mungkin bisa dilihat di YouTube kita, mereka cukup senang lah. Dan mereka yang mempromokan kita, oh ini saya udah terima. Dan kita memberi dan mungkin ini nanti aplikasi bisa digunakan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang berhubungan dengan keuangan. Karena apa? Semua data-data pelanggan itu tersedia di akun mereka. Jadi kalau dokumen nanti hilang, mereka bisa akses. Masih sertifikat, segala macam. Ada di situ semua. Jadi itu akan bisa tersimpan lama. Jadi mungkin memudahkan pihak-pihak ketiga yang membutuhkan ya. Juga bagi pemilik juga bisa nunjukkan saya ini benar nih. Karena data-datanya ada semua. Karena kalau benih kan didukung dengan sertifikatnya. Kelapa sawit ya, ada akte kelahirannya. Kemudian ada izin-izin dari pemerintahan. Semua kita masukin.
Oke. Ada di situ. Dan itu udah kelebihan kita di situ. Wow. Salah luar satunya biasa. konsultasinya gratis. Oh, langsung sama Gratis. Pak Bagus ya. Iya. Dan Oke. ada beberapa tim juga, teman-teman. Salah satunya Bapak gitu. Iya. Nah, ini kan baik Bryamart, Belibeni.com. Nah, ini kan salah satu bisnis yang sebenarnya mengikuti perubahan ya Pak ya. Dari yang dulunya konvensional sekarang bisa melalui digital begitu ya. Artinya memang kalau kita nggak bisa mengikuti ini, kita akan tertinggal begitu ya Pak ya. Nah, mungkin kalau versinya Pak Bagus sendiri dari sisi entrepreneurnya begitu ya Pak ya. Gimana caranya menjaga sebuah bisnis atau sebuah hal yang kita lakukan itu bisa sustain, bisa berjalan konsisten dan tetap berpacu dengan perubahan begitu Pak. Ya. Pertama kita jangan lari dari rule-nya, konsep. Nah, terus kita lakukan itu dengan cinta. Oke. Dengan cinta dan jangan keluar dari konsepnya. Betul. Tapi tetap mengikuti perubahan yang ada begitu Iya. ya Pak ya. Nah, ini kan kalau misalnya kita melihat perubahan yang ada, perubahan selalu dinamis ya Iya, begitu betul, ya Pak ya. Dari regulasi, dari hal-hal yang sifatnya nggak bisa kita prediksi, termasuk pandemi Iya. ini pun kita nggak prediksi dan Betul. mungkin cukup terganggu bisnisnya begitu ya Pak ya, ada peran di situ. Nah, kalau menurut Bapak sendiri sebagai entrepreneur menyiasati hal-hal seperti itu gimana Pak? Itu tidak akan sulit kalau memang kita sudah yang membangun dari awal. Kita akan menyesuaikan. Tapi yang tidak bisa kita lepaskan adalah kepercayaan. Kita harus jaga dari awal. Oke. Contoh benih ini. Bagaimana si produsen itu udah percaya dengan kita harus jaga. Kemudian yang kedua, si pelanggan yang beli itu harus kita jaga barangnya yang benar-benar itu yang paling penting. Oke. Sehingga kita bahkan ngomong kita ajarin delivery itu mungkin benih ini salah satu pengiriman yang paling sulit. Nah, baik kita asuransikan. Oke. Kemudian kita ajarin bagaimana tidak rusak. Kita training itu. Jadi itu salah satunya. Kepercayaan aja lah. Dan kita lakukan sebaik-baiknya lah. Oke. Gitu. Kualitas tetap yang paling Kualitas. prioritas begitu Ya, ya. kita Pak, jangan ya. bermain yang macam-macam. Pokoknya petani itu sudah sepenuhnya ya. Gitu. Karena kita lihat bahwa mereka itu berjuang untuk itu. Oke. Oke, nah ini yang menyaksikan Bisomapan ini juga banyak anak muda ya Pak ya, anak muda yang pengen juga menjadi entrepreneur yang sukses seperti Pak Bagus, yang di usia sekian ini juga memiliki cuan-cuan yang luar biasa. Nah mungkin apa nih yang pesan-pesan yang Bapak bisa sampaikan untuk sobat Bisomapan hari ini? Yang membuat sukses sebenarnya di Braya itu anak-anak mudanya sih, yang mungkin cuma 2 orang yang umurnya di atas 5 tahun ya. Oke. Sisanya semuanya full di bawah itu. Bahkan di bawah 30 tahun. Jadi intinya gini. Kita melakukan sesuatu itu membuat orang itu ada manfaatnya. Nah, gitu. Jadi saya selalu bercita sama teman-teman, oke, ini kita bermanfaat loh. Nah, jadi lakukanlah sesuatu itu bermanfaat untuk orang banyak. Sehingga nanti akan menjadi kenangan. Oke, Gitu kan? Dan kenangannya positif begitu ya Pak gitu. ya. Jadi pada saat kita nanti udah nggak berdaya lagi, wow, itu dia yang buat. Oke, artinya tinggalkanlah sejarah yang membekas yang positif untuk masa depan kalian begitu ya Pak ya. Betul, itu Oke, aja. kalau boleh tahu moto hidupnya Pak Bagus apa sih Pak? Bermanfaat aja untuk orang banyak. Bermanfaat untuk orang banyak. Oke. Nice. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Bagus. Luar biasa. Ini percakapannya semuanya punya value ya Pak ya. Artinya luar biasa memang dari Bryamart, dari Belibenih.com semuanya ini menginspirasi kita semuanya bahwa kita harus terus mengikuti perubahan, selalu beradaptasi dengan hal-hal yang di sekeliling kita dan peka nih. Masyarakat butuh apa sih? Begitu ya Pak ya. Dan customer oriented itu menjadi kunci bagi setiap entrepreneur untuk menjaga bisnisnya agar tetap terjaga begitu ya Pak Bagus ya. Terima kasih Pak Bagus telah bersama kami di Bisomapan dan sukses terus Bryamart, Belibeni.com dan bisnis-bisnis yang lain luar biasa. Dan terima kasih juga untuk kamu yang udah nyaksiin Bisomapan untuk edisi hari ini dan juga jangan lupa saksikan Bisomapan di minggu depan dan pastinya tema ataupun juga gestarnya pasti akan memberikan kita inspirasi yang luar biasa juga. Akhirnya saya Yesi Ismiralda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.